Shalom, wanita-wanitanya Allah yang luar biasa, yang dikasihi oleh Tuhan, yang disayang Tuhan, dan dicintai Tuhan Yesus pastinya. Puji Tuhan, kita bisa masuk di bulan terakhir di tahun 2020 ini. Bulan depan kita akan masuk di tahun yang baru. Tidak ada jaminan kalau tahun depan akan selalu mulus, akan selalu baik-baik saja, akan selalu lancar-lancar saja. Tapi satu hal yang kita percayai, yang menjadi jaminan buat setiap kita anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, kita punya satu pribadi yang selalu setia, yang selalu dapat diandalkan, yang tidak pernah mengecewakan. Karena itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas menghadapi hari esok, sebab Tuhan Yesus ada di sana. Dia yang menjamin hari esok setiap kita. Puji Tuhan, mari sama-sama kita mau buka ibadah ini, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu dapat diandalkan, Allah yang tidak pernah mengecewakan. Engkau hadir dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh melewati hari-hari kami. Dan kami percaya kami akan melewati hari-hari ke depan selanjutnya bersama-sama dengan Engkau. Dengan pimpinanmu, dengan tuntunanmu Tuhan. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami, Kau yang selalu memegang tangan kami Tuhan dan memberikan kami kemenangan. Kau yang akan membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu kami mau menyerahkan hidup kami mau percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah kami sore hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan pesan Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap Tuhan untuk dibentuk, untuk diubahkan Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, supaya semakin hari hidup kami semakin menyerupai Engkau Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita mau katakan amin. Kami taruh iman percaya kami Tuhan di dalam Engkau Kristus, Allah kami yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Haleluya. Naikkan pujian ini sama-sama. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku.
Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, tak akan pernah kami ragu akan kasih-Mu, akan janji-Mu Tuhan, yang ya dan amin buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji
Shalom, shalom para wanita Hosana yang luar biasa. Ketemu lagi kita di hari ini, Jumat 4 Desember 2020. Udah Desember aja gitu ya. Bentar lagi tahun baru. Memang waktu seringkali nggak terasa gitu ya. Dan tahun ini pun, meskipun kita berapa bulan terakhir ini banyak hal-hal yang nggak terduga, tapi toh sampai juga ya ke Desember ya. Dan untungnya meskipun banyak hal yang merepotkan hari-hari ini, untung kita punya Tuhan Yesus. Jadi meskipun naik gunung, turun gunung, asal bersama dengan Tuhan Yesus, pasti dapat kita lewati semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat hari ini. Sebentar kami mau belajar firman-Mu, kami mau dengar firman-Mu, pimpin kami Tuhan, untuk mengerti apa yang disampaikan. Bila Engkau yang memakai saya Tuhan, untuk mengajarkan apa yang kami perlu dengar hari ini. Dan bila benar-benar isi hati-Mu pada kami semua, yang menguatkan kami, yang membuat kami dapat melangkah dalam hidup ini semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Hari ini kita akan belajar dari Markus pasal yang ke-7. Markus 7 ayat 24 sampai 30. Saya akan bacakan sambil jelasin gitu ya, Ibu-ibu ya. Markus 7 ayat 24. Lalu Tuhan Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Menarik ya. Ibu-ibu kalau baca Alkitab, kalau ketemu ayat begini, tergugah gak sih untuk menggali gitu ya? Kok aneh ya? Tuhan masuk ke sebuah rumah dan gak mau ada orang yang mengetahuinya. Ada apa gerangan? Ada rahasia apa sampai Tuhan gak mau orang-orang tahu dia ke rumah itu? Gitu kan? Kalau kita baca Alkitab harusnya ada sebuah ketertarikan. Kenapa ya? Lalu mulai kita gali, mulai kita cari. Kenapa kok Yesus sampai gak mau diketahui dia ke sana? Nah, pertama kita bahas dulu. Yesus pergi ke daerah Tirus. Nah, kisah ini juga dituliskan oleh Matius 15. Nah, jadi baiknya bahwa Injil itu ada Injil sinoptik, yaitu Injil yang memuat kisah Yesus dari sudut yang sama gitu loh. Jadi ada satu peristiwa yang dimuat di dua Injil, dan itu alangkah baiknya kalau kita baca Alkitab, kita bandingkan kedua tulisan itu, dan itu akan saling melengkapi, akan sangat luar biasa. Nah, Yesus pergi ke daerah Tirus. Kalau Matius menulisnya daerah Tirus dan Sidon. Nah, Tirus Sidon ini di daerah Venesia, itu di luar Israel. Udah keluar dari Israel, itu daerah Kanaan. Venesia itu kalau sekarang Lebanon. Nah, ngapain ke sana Yesus dan murid-muridnya? Nah, kita baca ke pasal sebelumnya. Matius 6. Ini kan Matius 7 ya. Kita baca Matius 6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Jadi di Markus 6 ayat 31, saat itu murid-muridnya dan Yesus sendiri merasa capek, lelah. Karena banyak orang datang dan banyak juga yang pergi. Datang pergi. Mereka melayani begitu banyak orang, sampai makan pun nggak sempat katanya. Mereka capek. Karena itu Tuhan bilang, "Yuk ke tempat yang sunyi yuk. Ke tempat yang sunyi supaya kita bisa istirahat." Dan pergilah mereka ke tempat yang sunyi. Tetapi ternyata ke tempat yang sunyi itu nggak bisa juga istirahat. Kenapa? Ribuan orang datang. Bahkan dicatat 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Ya, kisah itulah 5 roti dan 2 ikan. Jadi di mana mereka mau cari tempat yang sunyi, mau istirahat, tapi malah harus melayani ribuan orang. Ribuan orang loh. Ibu-ibu kan suka masak nih. Kalau ada orang ke rumah pasti ibu-ibu melayani kan? Pernah nggak melayani ribuan orang? Repot nggak tuh?
Nggak usah 8.000, nggak usah 5.000 deh. Ini kan baru laki-laki 5.000 ya. Kalau plus wanita dan anak-anak bisa 8.000, 7.000. 100 orang deh. Bisa nggak ibu-ibu melayani makan 100 orang di rumah ibu-ibu? Pasti repot. Istri saya pernah dapat pesanan untuk 600 porsi. Itu bikinnya dari tengah malam loh ibu. Karena diambilnya pagi-pagi. Itu nggak tidur kita. Waduh. Itu baru 600 orang. 600 porsi. Ini 8.000-an. Ribuan, bahkan mungkin bisa lebih. Gimana capeknya tuh murid-murid? Yo kan enggak, Pak Den, itu kan bisa diantar makanannya, lalu saling diputar-putar. Tapi kan ribuan sama aja tetap capek. Ya kalau 50 orang, 100 orang, ini ribuan orang. Udah capek, tambah capek. Menarik kisahnya. Jadi Injil itu kalau kita baca, itu ada alurnya. Dan itu menarik kita simak. Nah, setelah memberi makan ribuan orang itu, karena udah kenyang tuh ya, udah pulang. Lalu Yesus bilang, aku mau berdoa, kalian pergi ke seberang, ke Betsaida. Jadi kalau ibu-ibu ada waktu bisa baca ya, Markus 6-7. Menarik itu, tapi ya karena kalau dibaca semua, nggak nyampe waktunya, kita habis di durasi waktunya. Saya ceritain aja ya. Jadi Yesus bilang, saya mau berdoa, kalian pergi deh ke seberang, ke Betsaida ya, nanti aku nyusul, gitu kira-kira. Dan murid-muridnya pergi. Sampai di tengah danau, ada angin sakal. Kita pernah bahas ini ya, angin sakal. Dan mereka mendayung semalaman kelelahan. Bayangin, udah capek sebelumnya ya, mau istirahat, malah melayani ribuan orang untuk makan. Setelah mereka selesai, mau ke seberang ke Betsaida, ketemu angin sakal. Mendayung semalaman. Kebayang nggak capeknya ibu-ibu? Capek banget pasti para murid ini ya. Dan karena angin sakal itu, mereka yang mestinya ke seberang ke Betsaida, mereka belok ke Genesaret nyampenya. Mendaratnya di Genesaret. Dan apakah di sana begitu nyampe bisa istirahat? Enggak. Markus menuliskan bahwa sampai di Genesaret datang orang-orang, bawa orang sakit, bawa orang ini. Dan mereka harus melayani lagi. Melayani mereka semua. Setelah mereka melayani, apakah selesai? Enggak. Ketemu orang Farisi sama ahli Taurat. Ngajakin debat. Debat doktrin. Aduh, udah capek badan, capek pikiran gitu ya. Karena itulah Tuhan Yesus ngajak murid-muridnya, yuk kita ke tempat di luar Israel aja, di mana orang nggak banyak kenal kita. Dan yang terdekat waktu itu adalah Tirus dan Sidon itu. Dan mereka pun pergi ke sana, keluar Israel, dengan harapan nggak ketemu banyak orang Israel, bisa istirahat. Karena itu Tuhan bilang apa? Dibilang apa? Tuhan masuk ke sebuah rumah dan nggak mau ada orang yang tahu. Tetapi Markus menuliskan kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Markus 7 ayat 25. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ayat 26. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Berarti orang lokal ya. Orang Venesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Kata-kata ia memohon. Kata memohon itu dalam bahasa aslinya ada tensisnya mengatakan bahwa menunjukkan bahwa kata memohon itu dilakukan berulang-ulang. Jadi nggak cuma memohon sekali, tapi berulang-ulang. Dia berulang-ulang memohon. Bahkan di Matius 15 ayat 22 dituliskan perkataan permohonannya. Itu dia bilang begini, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangatlah menderita. Matius mencatat bahwa wanita ini berseru-seru, berteriak-teriak sampai murid-muridnya risih. Markus kan cuma nulis pemohon gitu ya. Tapi Matius mencatat perempuan ini berteriak-teriak, berseru-seru. Kasihani aku ya Tuhan, anak Daud. Dia sebut anak Daud, berarti dia tahu bahwa Yesus adalah Mesias itu. Karena anak Daud itu sangat dekat dengan Mesias artinya. Waktu berseru-seru, anak Daud, Tuhan kasihani aku, anakku perempuan kerasukan setan, sangat menderita. Tuhan kasihani aku. Dan Matius mencatat bahwa ketika mendengar itu Tuhan Yesus
diam saja. Tuhan nggak jawab perempuan itu. Dicuekin. Sampai murid-muridnya datang pada Yesus dan berkata, Tuhan, suruh pergilah dia. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, capek kita Tuhan. Katanya mau istirahat. Tapi malah engkau biarin nih perempuan teriak-teriak. Suruh dia pergi Tuhan. Sembuhin dah. Itu kira-kira ya. Lalu Markus 7 ayat 27. Tuhan Yesus berkata pada perempuan itu, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing. Loh, kok aneh jawaban Tuhan ya? Orang ini perempuan minta anaknya disembuhkan dari kerasukan, tapi Tuhan malah jawabnya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab nggak patut ngambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing. Kenapa Tuhan bilang begitu? Nah, Matius jelasin begini. Matius bilang begini, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi Tuhan Yesus cuma mau bilang begini kira-kira, roti ini, anugerah yang akan kuberikan ini, itu hanya pada anak-anak bangsa Israel. Anak-anak dulu, makanya bilang anak-anak kenyang dulu. Nah, nggak boleh ke roti ini yang buat anak-anak dikasih pada anjing. Jadi Yesus pernah bilang bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Betul ya? Jadi saat itu yang didulukan adalah bangsa Israel dulu, anak-anak Allah. Baru bangsa lain. Baru setelah Yesus mati disalibkan, barulah keselamatan itu untuk bangsa-bangsa lain. Jadi waktu itu belum waktunya gitu kira-kira. Dan Tuhan bilang, anjing. Kasar sih ya. Perkataan anjing itu cukup kasar sih. Tapi tahukah saudara tahukah ibu-ibu bahwa di zaman itu memang orang Yahudi itu menyebut dirinya anak-anak Allah, dan di luar bangsa Yahudi disebut kafir. Disebut juga anjing. Kasar memang. Yaitu mirip-mirip seperti saya orang dalam, kamu orang luar gitu ya. Kalau orang Chinese, saya Tenglang, kamu Fan Kui. Dan saya sempat baca-baca, cari referensi. Ternyata Fan Kui itu artinya orang asing. Orang asing, orang barbar. Bisa dikatakan sebagai orang asing yang jahat. Jadi, tapi itu kan memang istilah gitu ya. Ya memang kasar. Tenglang Fan Kui. Anak Allah, anjing, memang kasar. Tapi itu tradisi zaman itu. Nah, ayat 28. Tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Perhatikan, wanita ini nggak tersinggung loh dengan kata-kata Yesus itu. Karena dia tahu bahwa Mesias, Kristus, pasti nggak punya maksud jahat. Ya kan? Dan memang dia tahu bahwa tradisi Yahudi memang menyebut bahwa orang di luar Yahudi itu disebut anjing, disebut kafir. Dan dalam arti itu berarti menjelaskan bahwa Tuhan nggak rasis ya. Tuhan nggak ngomong jahat. Karena kalau ibu-ibu baca di Markus 7 yang ayat sebelumnya, Tuhan bilang bahwa apa yang menajiskan itu bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar. Loh kok malah Tuhan ngomong ngatain orang anjing gitu? Enggak ya. Bahwa Tuhan nggak pernah punya maksud jahat. Dan wanita ini menangkap perbedaan dalam perkataan Yesus. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin nggak kelihatan bahasanya. Kata anjing yang Tuhan katakan, yang Tuhan bilang, nggak patut ngambil roti buat anak-anak dikasih buat anjing. Itu kata anjing yang Tuhan gunakan, tidak menggunakan kata anjing yang umum. Kata anjing yang umum, kuon, anjing liar, anjing. Itu umum. Tapi Tuhan menggunakan kata-kata kunarion, yang artinya anak anjing. Anak anjing yang lucu, anak anjing peliharaan. Ada beda kan? Dan ketika wanita ini menangkap perkataan Yesus, nggak baik mengambil roti yang buat anak-anak, lalu dikasih pada anak-anak anjing peliharaan. Dia nangkep, oh iya, anak anjing peliharaan. Mereka suka di bawah meja. Mereka makan remah-remah roti yang jatuh. Dan dia bilang, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja, tetapi anak anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Wanita ini meskipun sepertinya Tuhan merendahkan dia, sepertinya ya, padahal enggak kan? Tapi dia menangkap secercah harapan di sana.
Tuhan nggak ngatain aku anjing pada umumnya, kuon, tapi dia bilang kunarion. Anak-anak anjing yang disayangi orang itu kan, kunarion. Kan lucu-lucu kalau anak anjing itu. Lalu berkata, anak-anak anjing pun makan rama-rama yang jatuh dari meja. Maka ayat 29 Tuhan berkata, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, dalam terjemahan dikatakan, jawaban yang luar biasa, such an answer gitu ya. Karena kata-katamu itu, pergilah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Matius menuliskan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kalau kita mau renungkan, kenapa kok Tuhan nyebutin kalimat anjing itu, kalimat anak-anak dan anjing itu, kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa dia datang sesuai nubuatan untuk bangsa Israel lebih dahulu. Dan orang-orang yang melihat pasti akan berusaha mencari orang-orang Farisi, ahli Taurat yang benci sama dia, akan cari kesalahan-kesalahannya. Dan itu dia lakukan untuk menggenapi nubuatan bahwa keselamatan datang dari bangsa Israel lebih dulu. Ya kan? Setelah dia mati dan bangkit, barulah sampai ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Gitu kan ayatnya kan? Jadi pertama mesti Yerusalem dulu. Baru Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, baru ke bangsa-bangsa lain. Tapi selama itu belum, maka bangsa Yahudi lebih dahulu. Anak-anak kenyang dulu. Itu maksudnya. Tuhan bilang itu. Jadi Tuhan enggak bermaksud kasar. Tapi juga menunjukkan pada bangsa Yahudi bahwa aku ini Mesias. Aku memenuhi nubuatan itu. Nah, lalu ayat 30. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu terbaring di tempat tidur. Sedang setan itu sudah keluar. Haleluya. Lalu apa yang kita dapatkan dari kisah yang kita baca hari ini? Dari sejarah kita baca hari ini. Apa yang kita pelajari ibu-ibu? Yang pertama, paling ada dua hal yang kita pelajari. Dari murid-murid Yesus dan dari wanita Syrovenesia. Dari kisah murid-murid Yesus, kita belajar bahwa melayani itu tidak selalu pada saat yang tepat. Bahkan seringkali kita harus melayani pada waktu yang nggak pas gitu ya. Saat kita udah capek, udah lelah, kayak murid-murid itu udah capek, masih melayani ribuan orang makan, habis itu masih mendayung ke seberang, habis itu melayani lagi orang, habis itu berdebat sama orang-orang Farisi ahli Taurat, habis itu masih diganggu lagi oleh wanita yang berteriak-teriak, Tuhan kasih aku. Tapi mereka harus tetap melayani. Saya tahu ibu-ibu yang meskipun di rumah, kayaknya di rumah, tapi justru di rumah, kerja di rumah jauh lebih capek daripada kerja di kantor. Amin ibu-ibu? Saya bisa dengar ibu-ibu bilang, amin. Karena memang di rumah jauh lebih capek. Apalagi dalam masa pandemi ini, anak-anak di rumah semuanya, ya, baru diberesin, berantakan lagi. Persis rumah saya. Baru diberesin, berantakan lagi. Anak saya 3 di rumah. Anak-anak baru dimasakin, lapar lagi. Baru makan, nyari cemilan. Ada makanan apa, Mi? Ya ampun, capek maminya, Nak. Gitu ya. Baju baru ganti, karena dia nggak bisa diem, udah keringetan, ganti baju lagi. Cucian banyak. Ibu-ibu di rumah tuh capek banget. Belum lagi kalau suami datang, udah capek di rumah, suami pulang kantor, melayani lagi. Tapi dari kisah ini kita belajar bahwa melayani itu memang seringkali nggak tepat waktunya. Tapi apapun waktunya, tepat nggak tepat waktunya, bersama dengan Tuhan Yesus, kita harus tetap melayani. Amin. Mungkin nggak langsung bisa, tapi sedikit demi sedikit bisa merubah untuk melayani. Tetap melayani apapun waktunya. Karena firman Tuhan berkata, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Amin ibu-ibu. Amin. Yang kedua, kita bisa belajar dari wanita Syrovenesia ini. Apa yang kita pelajari dari wanita ini? Yang pertama,
ketika memohon pada Tuhan, dia dengan tekun. Dia berkali-kali berteriak-teriak tanpa henti. Bahkan berarti kita kalau berdoa, kita harus dengan tekun, ya kan? Tadi kita baca bahwa perempuan ini berteriak-teriak. Meskipun diacuhkan Tuhan, dia tetap berseru, tetap memohon. Ketika kita berdoa, bertekunlah dalam doa kita. Berseru-seru, tak henti-henti. Tetap berdoa. Dan bahkan mungkin ketika kita berdoa, terus-menerus tiba-tiba terjadi sebuah hal yang buruk. Kita berdoa yang baik, malah dapat yang buruk. Gitu kan? Seperti perempuan ini. Yang kedua, nggak boleh putus asa. Kenapa? Ketika berdoa dengan tekun, tiba-tiba dikatain anjing. Gitu ya. Udah memohon dengan sungguh-sungguh, dikatain anjing. Tapi perempuan ini nggak putus asa. Karena seringkali ketika seseorang itu lelah, dia akan mudah emosi, betul ya? Katanya punya anak yang sedang kerasukan setan, yang sangat menderita. Bahkan dia sudah berusaha sekuat tenaganya, bertekun, dia berteriak-teriak Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan sampai kayak orang gila, sampai nggak punya malu gitu ya, mengikuti Tuhan kemana-mana teriak-teriak. Dicuekin, malah dikatain anjing. Tentunya bisa reaksi yang pertama, dia bisa bilang, kurang ajar, Tuhan apa ini? Emangnya siapa engkau ngatain aku anjing gitu ya? Tuhan kok ngomongnya kasar, Tuhan kok ngomongnya gak bener, udah gak Tuhan-Tuhanan. Tentunya bisa bereaksi begini, ya kan? Namanya juga emak-emak, dan saya tahu ada emak-emak yang lebih galak dari anjing gitu ya, galak emak-emak itu. Atau yang kedua, emak-emak ini bisa bersikap, ya saya memang bukan orang Israel, ya udahlah saya nggak layak Tuhan layani, saya pulang aja lah, biarin deh. Malah lemes, reaksi yang kedua. Tapi wanita Syro-Fenisia ini termasuk emak-emak yang berbeda. Dia emak-emak yang tekun dan dia nggak putus asa. Dia punya power of emak-emak. Dia merendahkan dirinya dan berkata, anak anjing pun dapat remah-remahnya Tuhan. Dan anugerah Tuhan pun turun. Kita masih belajar ibu-ibu dari wanita Syro-Fenisia ini. Yang pertama, ketika berdoa, kita memohon pada Tuhan harus tekun. Yang kedua, nggak boleh putus asa meskipun kadang-kadang banyak hal yang buruk terjadi. Yang ketiga, ketika memohon pada Tuhan, percayalah dengan hatimu bahwa Tuhan tidak pernah punya maksud jahat. Amin. Percayalah bahwa Tuhan nggak pernah punya maksud jahat pada kita. Percaya bahwa Tuhan selalu dengar doa dan permohonan kita. Cuma kadang pikiran kita yang berasumsi nggak benar. Ketika kita berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh dan tidak berputus asa, kita merasa kok nggak ada hasilnya ya. Wah, Tuhan jahat, Tuhan nggak peduli, Tuhan nggak mengasihi aku. Nggak. Tanamkan pada pikiran hati kita bahwa Tuhan tidak pernah punya maksud jahat. Dan seperti wanita Syro-Fenisia ini, dia belajar menangkap maksud Tuhan dalam perkara yang tidak menyenangkan, dalam perkara yang buruk, dalam perkara yang buruk, dalam perkataan anjing, dia berusaha menangkap maksud Tuhan. Bahwa justru dalam keburukan itu ada harapan buat dia. Karena Tuhan mengatai dia anak anjing, bukan anjing. Percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia dan terpanggil sesuai rencananya. Amin. Amin ibu-ibu. Mari hari ini kita belajar dari murid Yesus melayani tepat atau tidak tepat waktunya. Capek nggak capek, tetap berusaha melayani dengan semampu kita. Percayalah Tuhan nggak pernah tinggalkan. Tuhan yang memampukan. Amin. Yang kedua, dari kisah wanita perempuan Syro-Fenisia ini, kita berdoa dengan tekun, berdoa dengan tidak berputus asa. Dan ketika kita berdoa, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah punya maksud jahat.
Dia selalu merancangkan yang baik buat kita. Dia bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita. Amin. Dan bila apa kita pelajari dari murid-murid Yesus dan kisah wanita Syro-Fenisia ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan Roh Kudus Kau mengajarkan kami lebih dalam lagi tentang apa yang kami dengar hari ini. Karena Kau yang lebih tahu Tuhan bagaimana mengajarkan firman-Mu pada kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberimu damai sejahtera. Terimalah hari ini berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera, kesembuhan dari Tuhan, penyertaan yang tidak pernah berhenti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terima, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.